The talks in Geneva were very friendly. The relationship is very good. We're not looking to hurt China. China was being hurt very badly. Perang dagang AS-Cina tampaknya hampir mereda. Pada awal Mei 2025, AS dan Cina akhirnya mengambil langkah besar menuju perdamaian dagang. Mereka sepakat menangguhkan tarif dan membuka kembali ruang negosiasi yang sempat beku. Langkah ini menjadi sinyal kuat bahwa tekanan ekonomi, baik di dalam negeri maupun global, mendorong Washington dan Beijing menurunkan ego masing-masing. Bagaimana perkembangan terbaru perang dagang AS-Cina hingga akhirnya mencapai kesepakatan? Simak selengkapnya dalam video berikut. Pada Senin 12 Mei 2025, AS dan Cina akhirnya mengambil langkah penting untuk meredakan perang dagang yang berlangsung selama bertahun-tahun. Keduanya sepakat memangkas sementara tarif impor dalam waktu 90 hari guna membuka kembali jalur negosiasi yang sebelumnya mandek. Presiden AS Donald Trump yang sebelumnya bersikeras tak akan menurunkan tarif tanpa konsesi, akhirnya mengakui dampak perang dagang telah membebani pertumbuhan ekonomi global dan domestik. Dalam konferensi pers di Gedung Putih, Trump menegaskan tarif yang sebelumnya sudah berlaku seperti pada mobil, baja, aluminium, dan produk farmasi tetap diberlakukan. Sebab tarif tersebut mendorong perusahaan-perusahaan farmasi kembali memproduksi di dalam negeri. Ia juga menuturkan meski AS menerapkan tarif, tujuan utama bukan menyakiti Cina. Trump mengeklaim hubungan dengan Cina tetap baik dan pembicaraan di Jenewa berlangsung sangat bersahabat. Ia menggambarkan Cina sedang mengalami tekanan ekonomi besar, termasuk penutupan pabrik dan keresahan sosial yang membuat mereka bersedia bernegosiasi. Trump menutup pernyataannya dengan mengatakan ia berencana berbicara langsung dengan Presiden Cina Xi Jinping dalam waktu dekat. But the talks in Geneva were very friendly. The relationship is very good. We're not looking to hurt China. China was being hurt very badly. They were closing up factories. They were having a lot of unrest. And they were very happy to be able to do something with us. And the relationship is very, very good. I'll speak to President Xi maybe at the end of the week. We have some other things we're doing. Meski tidak semua tarif dihapus, kesepakatan ini menandai perubahan arah penting. AS akan memangkas tarif barang impor Cina dari 145% menjadi 30%, sedangkan Cina menurunkan bea masuk barang AS dari 125% menjadi 10%. Penurunan ini membawa angka tarif mendekati kondisi sebelum Trump menaikkan secara drastis pada 2 April 2025 lalu, hari yang ia sebut sebagai hari pembebasan. Kesepakatan dicapai saat para pejabat AS dan Cina menggelar pertemuan tingkat tinggi pada Sabtu 10 Mei dan Minggu 11 Mei 2025 di Jenewa, Swiss. Cina diwakili oleh Wakil Perdana Menteri Cina He Lifeng, sementara AS diwakili oleh Menteri Keuangan AS Scott Bessent dan perwakilan dagang AS Jamieson Greer. Dalam pernyataan resmi, Bessent menekankan AS dan Cina memiliki kepentingan bersama serta tidak ada pihak yang ingin terjadi pemisahan total antara kedua negara. Salah satu hasil kesepakatan adalah kemungkinan Cina membeli lebih banyak produk Amerika untuk memperkecil defisit perdagangan AS. Selain isu perdagangan, diskusi juga mencakup tuntutan agar Beijing menindak tegas bahan kimia prekursor untuk fentanyl, zat narkotika yang telah memicu krisis di AS. Bessent mengatakan Cina memahami besarnya krisis fentanyl dan ada jalan positif ke depan. The consensus from both delegations this weekend is neither side wants a decoupling. And what had occurred with these very high tariffs, as Ambassador Greer said, was the equivalent of an embargo, and neither side wants that. We do want trade. We want more balanced trade, and I think that both sides are committed to achieving that. We would like to see China open to more U.S. goods. We expect that as the negotiations proceed, that there will also be a possibility of purchase agreements to pull what is our largest bilateral trade deficit
into balance, that has gotten out of balance, and much of this has happened through neglect over the past 4 years as the previous administration did not engage on this issue. Di pihak Cina, Wakil Perdana Menteri He Lifeng menyerukan Cina berniat dan berkomitmen untuk membina hubungan ekonomi dengan AS. Ia menyatakan Cina bersedia bekerja sama secara aktif dengan AS untuk melaksanakan kesepakatan yang telah dicapai. Melalui dialog yang jujur dan konsultasi yang setara, Cina berharap bisa mengelola perbedaan yang ada dengan AS sekaligus menggali potensi kerjasama yang saling menguntungkan. 我们也愿意同美方一道，积极落实两国元首今年1月17号的通话共识，本着解决问题的务实态度，坦诚对话，平等协商，管控分歧，深挖合作潜力，拉长合作清单，做大合作的蛋糕，推动中美经贸关系取得新的发展，为世界经济注入更多的确定性和稳定性。 Di samping itu, Mark Williams dari Capital Economics menilai kesepakatan ini sebagai kemunduran substansial dari sikap agresif pemerintahan Trump karena tidak mencakup solusi atas ketidakseimbangan mata uang dan perdagangan. Reaksi pasar terhadap kemajuan ini sangat positif. Indeks saham utama seperti S&P 500 di New York dan indeks di Hong Kong melonjak sekitar 3%. Kepala Ekonom Pinpoint Asset Management di Hong Kong, Xu Weizhang, menyebut kesepakatan ini sebagai titik awal yang baik. Ia juga memuji keberhasilan Cina menurunkan tarif tinggi AS tanpa memberikan konsesi besar. Namun ketidakpastian tetap membayangi. Kamar Dagang Eropa di Cina menyambut baik keputusan ini, tetapi memperingatkan penangguhan tarif hanya bersifat sementara. Presiden lembaga tersebut, Jens Eskelin, menekankan pentingnya dialog jangka panjang agar perdagangan global tidak kembali terganggu oleh konflik politik. Meski penangguhan sementara melegakan pelaku bisnis di kedua negara, dampaknya akan tetap ada. Selain itu, para pelaku bisnis mungkin akan menghadapi permintaan yang terpendam yang menyebabkan harga transportasi lebih tinggi. Sebab, perusahaan berlomba-lomba menjadwalkan pengiriman selama kurun waktu negosiasi 90 hari. Sementara itu, Cina juga berusaha menjaga posisi strategisnya dengan tidak membingkai keterlibatannya dalam kesepakatan sebagai bentuk kelemahan. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Cina, Mao Ning, bahkan sebelumnya mengunggah video pidato Mao Zedong tentang keteguhan menghadapi AS selama Perang Korea sebagai simbol bahwa Cina tidak akan tunduk. Kini meski bersedia mencabut pembatasan terhadap impor sorghum, unggas, tepung tulang dari AS, Cina tetap waspada. Beberapa kementerian juga dilaporkan memperkuat kontrol ekspor atas mineral strategis. Kesepakatan AS Cina untuk menurunkan tarif selama 90 hari mencerminkan langkah awal menuju perdamaian dagang setelah ketegangan panjang. Kedua negara menunjukkan sikap lebih terbuka dengan menunda tarif tinggi dan Cina mencabut sejumlah tindakan balasan. Meski belum menyentuh isu-isu struktural utama, gencatan ini membuka ruang dialog lebih lanjut dan memberi harapan bagi stabilitas ekonomi global. Pantau terus perkembangan konflik dagang AS Cina hanya di YouTube Kompas.com.